Malam itu, embusan angin membawa sesuatu yang tak lazim. Bau anyir darah tiba-tiba memenuhi udara, menembus penciumanku dengan aroma besi yang memuakan. Padahal, lorong yang kupijak ini hanyalah sebuah puskesmas tua di ujung desa yang sunyi. Perlahan, aku baru sadar tempat ini tidak pernah lagi menerima pasien bersalin sejak tragedi kelam 20 tahun lalu. Konon, bangunan ini dikutuk setelah seorang bidan desa meregang nyawa secara tak wajar di salah satu ruangannya. Aku melangkah masuk perlahan, ditemani kesunyian malam yang terasa begitu menindas jiwaku. Di bawah cahaya senterku yang berkedip lemah, terpampang sebuah papan nama usang yang hampir tak terbaca. Bangsal Kebidanan. Penduduk desa percaya bahwa ruang ini menyimpan memori rasa sakit yang belum tuntas. 2 dekade lalu, Bidan Sumi dikorbankan demi menutupi aib seorang petinggi desa. Sejak malam nahas itu, tak ada lagi kehidupan baru yang dilahirkan di sini, melainkan hanya gema penderitaan yang abadi. Udara di sekitarku mendadak turun drastis, membuat nafasku mengepul menjadi kabut putih di setiap hembusan. Kegelapan seakan hidup, mengawasi dan menatapku dari setiap sudut ruangan yang mati. Tiba-tiba, keheningan yang mencekam itu robek. Dari ujung lorong terdengar suara tangisan halus, melengking dan mengiris hati. Itu tangisan seorang bayi. Bulu kudukku meremang seketika. Tak lama berselang, suara roda besi berkarat berderit lambat. Seolah ada sebuah ranjang dorong yang sedang digerakkan perlahan mendekati posisiku. Bau amis darah yang tadinya hanya samar, kini menguat drastis hingga membuat isi perutku mual tak tertahankan. Tidak ada siapa-siapa di depanku, namun auranya terasa sangat padat dan berat. Seakan aku sedang berbagi ruang dengan puluhan entitas kelam tak kasat mata. Aku terpaku di depan sepasang pintu kayu yang tertutup rapat. Ini adalah pintu menuju ruang bersalin utama. Jantungku berdebar sangat kencang hingga telingaku berdenging keras. Cahaya senterku menyapu permukaan kaca buram di pintu itu. Di sana tergambar jelas puluhan cetakan telapak tangan manusia. Seakan-akan ada banyak jiwa yang meronta, memohon untuk dilepaskan dari siksaan di dalam sana. Tangisan bayi itu kini bersahut-sahutan dengan suara rintihan seorang wanita. Sebuah rintihan lirih yang memanggil-manggil dalam keputusasaan. Tanganku gemetar hebat saat mencoba meraih gagang pintu yang terasa sedingin bongkahan es. Saat pintu terbuka dengan derit panjang yang memekakkan telinga, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menerjang sekujur tubuhku. Di tengah ruangan teronggok sebuah ranjang persalinan besi tua yang telah termakan oleh karat. Genangan cairan kental kehitaman menutupi sebagian besar lantai ubin putih, memantulkan cahaya senterku dengan kilau merah yang menyeramkan. Bau anyir kini bercampur pekat dengan bau busuk daging yang terbengkalai, memaksa masuk dan memenuhi paru-paruku.
Di ruangan inilah tragedi itu memuncak. Di atas ranjang itulah Bidan Sumi menghembuskan nafas terakhirnya dalam genangan darahnya sendiri. Ditinggalkan dan dikhianati oleh desa yang dilayaninya. Tanpa peringatan, suara tangisan bayi mendadak terhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih mematikan. Kegelapan di sudut ruangan akan berputar, menyatu menjadi sebuah bentuk wujud yang menggigitkan. Sosok itu berdiri kaku membelakangiku. Ia mengenakan seragam perawat putih bergaya lawas, namun kainnya basah kuyup, direndam oleh darah merah gelap. Nafasku tercekat keras di tenggorokan. Udara di dalam ruangan terasa sangat berat, seolah menekan dadaku hingga aku kesulitan untuk sekadar bergerak mundur. Rintihan lirih wanita itu kembali terdengar. Kali ini bergema langsung dari arah sosok tersebut. Ia menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sumbang yang menggetarkan setiap saraf di tubuhku. Perlahan dan sangat perlahan, kepala sosok itu menoleh ke arahku. Terdengar bunyi tulang lehernya berderak patah. Saat wajahnya terpampang sempurna di bawah cahaya senterku, lututku nyaris lemas tak bertulang. Itu adalah wajah pucat pasi tanpa kehidupan, dengan sepasang rongga mata hitam legam yang mengalirkan air mata darah kental tanpa henti. Di dekapannya yang dingin, ia menggendong sebuah buntalan kain lusuh berlumuran darah, mengayunkannya dengan gerakan yang sangat kaku dan tak wajar. Bibirnya yang kebiruan bergetar pelan, membisikkan keputusasaan yang merobek akal sehatku. Seketika itu pula, ledakan suara tangis bayi ribuan kali lebih keras menghantam gendang telingaku. Tanpa sempat berpikir panjang lagi, aku membalikkan badan dan berlari sekencang yang kubisa menerjang kabut dingin. Senter tua di tanganku terlepas, terpelanting keras membentur lantai ubin, namun aku sama sekali tak peduli. Aku hanya ingin keluar dari neraka dunia ini secepat mungkin. Lorong puskesmas yang gelap itu terasa seolah memanjang tiada akhir, sementara bayangan-bayangan gelap merayap liar di dinding seakan ingin menelan tubuhku bulat-bulat. Hingga akhirnya tubuhku berhasil menembus pintu keluar, menghirup udara malam yang bebas. Puskesmas itu tertinggal di belakangku, tenggelam dalam kegelapan pekat. Namun entah mengapa, hingga detik ini, bau anyir darah dan suara tangisan bayi itu masih terus terngiang, menghantui setiap malamku dalam mimpi buruk yang tak pernah usai.